Nah, kita pun menyempatkan diri ya setiap pagi dan berdoa dulu kepada Allah sebagaimana doa Rasulullah di setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama bertadabur ya, mentafakuri, mentadaburi dengan salah satu topik yaitu su'ul khotimah ya, dan kisah-kisah tragis ya dari akhir kehidupan. Ini salah satu buku yang luar biasa ya, bahwa dalam salah satu hadisnya kita diingatkan, wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya ya. Misalnya ada orang yang berbuat amalan surga tetapi pada akhirnya melakukan amalan neraka, dan sebaliknya ya. Selama misalnya melakukan amal neraka tetapi di akhir hidupnya atas petunjuk Allah melakukan amalan surga. Nah, bahwa perjalanan kita masih panjang ya, sampai kita tuh akan mengalami beberapa fase, tetapi bekal kita ya masih sedikit. Nah, kadang bekal kita untuk akhirat masih sangat minim ya. Oleh karena itu, untuk memotivasi kita semua, nah kita akan membahas salah satu topik ya, yaitu tentang su'ul khotimah dan kisah tragis ya dari para pendosa ketika di akhir hayatnya seperti apa. Kita akan mempelajarinya. Nah, kemudian di sini ada salah satu hal ya yang bisa menggugah kita semua, bahwa fase perjalanan kehidupan manusia itu pasti akan melewati 4 fase perjalanan ya, bahwa kita sekarang sedang dalam fase pertama ya, yaitu pada fase pertama ini perjalanan kehidupan di dunia ya, bahwa sekarang kita di fase ini tidak tahu sampai kapan kita bertahan ya. Ada seseorang yang bertahan hidup cuma 1 tahun, 10 tahun, 70 tahun atau lebih atau kurang dari itu. Nah, sementara kita sekarang usia sudah sekian gitu ya. Nah, bahwa Rasulullah mengingatkan, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. A'maru ummati, bahwa usia atau umur umatku, ma baina sitin ila sab'in, bahwa antara 60 ya, umat Nabi Muhammad itu 60 tahun dikasih jatah usianya ya, ila sab'in sampai 70 tahun, wa aqalluhum yajuzu dzalik, dan jarang sekali yang lebih tua dari itu. Nah, bahwa sekarang kita pada fase di dunia, fase mengumpulkan bekal ya, fase singgahan sementara yang kadang kita lupa gitu ya, bahwa kita hidup di dunia itu adalah hanya sementara saja. Nah, kemudian nanti kita akan mengalami fase yang kedua, yaitu perjalanan di alam barzakh. Perjalanan di alam barzakh ya, dalam fase ini kita sebagai manusia tidak tahu ya sampai berapa lama seseorang menetap di alam barzakh ya. Bisa jadi ada yang menetap di alam barzakh itu selama ada yang 1000 tahun atau ratusan ribu tahun ya, yang meninggal dulu ya di sejak zaman Nabi Adam itu berarti ratusan ribu tahun ya berada di dalam barzakh. Bahkan bisa juga masa berdiam dirinya itu seperti jeda antara zuhur dan asar. Nah, kemudian perjalanan ketiga adalah fase ketiga adalah perjalanan di padang mahsyar, yang mana di padang mahsyar itu nanti di hari kiamat, masa atau waktu di padang mahsyar itu bisa mencapai ada yang bisa mencapai 50.000 tahun ya berada di padang mahsyar. Nah, ini dalam surah Al-Waqiah disampaikan dalam surah Al-Ma'arij ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi'. Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi',
bagi orang kafir yang tidak seorang pun bisa menolaknya ya. Minallahi dzil ma'arij, azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat ya dan malaikat Jibril naik menghadap Allah dalam sehari itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi nanti kondisi di padang mahsyar itu berbeda ya antara satu dengan yang lain, karena ada juga yang menunggunya itu 1000 tahun, ada yang selama 50.000 tahun, 20.000 tahun, ada yang 5.000 tahun sampai 50.000 tahun atau kurang dari itu. Nah, tetapi orang yang beriman hanya menunggu beberapa jam saja ya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Bagaikan jeda antara salat zuhur dan asar. Itu ya fase ketiga di padang mahsyar. Fase pertama ya di dunia, kemudian di alam barzah, di padang mahsyar. Kemudian fase keempat adalah ini perjalanan terakhir dan satu-satunya perjalanan yang diketahui waktunya ya, bahwa manusia mampu bertahan hidup di sana, bisa abadinya itu apakah di surga ataupun di neraka. Nah, meskipun perjalanan dalam kehidupan dunia adalah fase yang paling singkat sebetulnya ya, dari 4 fase itu kan, fase di dunia, fase di alam barzakh, ada yang lama ya, fase di padang mahsyar, kemudian di surga dan neraka itu. Meskipun di dunia itu adalah fase yang paling singkat dalam perjalanan manusia, akan tetapi ini adalah merupakan yang paling ujian yang paling vital ya dan poros di antara perjalanan lainnya. Karena perjalanan dalam kehidupan dunia ini sangat menentukan nanti ya, apakah kita akan mendapatkan syaqawah, nauzubillah ya, kesengsaraan, atau sa'adah, kebaikan ya, kebahagiaan dalam jadi selama hidup di dunia itu ya. Makanya kita harus mampu memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini ya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Karena dunia itu adalah fase untuk yaumaz zar'i ya, tempatnya menanam gitu ya, tempatnya menanam benih kebaikan yang insya Allah nanti akan kita petik ya ketika kita, baik itu ketika kita berada di alam barzakh atau di hari kiamat, kemudian apakah ketika di surga ya. Nah, kemudian kita harus menimbulkan takut terhadap su'ul khatimah ya, ini supaya menjadi cambuk untuk kita semua untuk terhindar dari berbagai dosa, dari berbagai kedurhakaan. Nah, sehingga kita sebagai seorang beriman berjuang keras untuk selamat ya min su'il khatimah ya. Allahumma inni na'udzubika min su'il khatimah, ya Allah kami berlindung kepadamu dari su'il khatimah. Nah, dalam setiap doa yang kita panjatkan ya, kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Kita berlindung dari berbagai ya hal buruk dan kita memohon kepada Allah hal-hal yang baik. Nah, bahwa ketika kita ya betul-betul meningkatkan berbagai ketaatan kepada Allah, senantiasa husnuzan ya, berbaik sangka kepada Allah. Nah insya Allah ya kita akan kembali dengan husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan ya di sini kita diingatkan oleh Rasulullah tadi ya, bahwa wa innamal a'mal bil khawatim, dan sesungguhnya amal itu tergantung pamungkasnya gitu ya. Tadi bahwa para ulama salaf sangat takut gitu ya terhadap su'ul khatimah. Nah, karena bahwa tentu saja ketika su'ul khatimah akan menghadapi berbagai kesengsaraan dan penderitaan. Nah, jadi Rasulullah ya mengingatkan bahwa ruh-ruh yang orang beriman dan ada beda ya antara ruh orang kafir dan orang beriman. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya ketika orang beriman ya terputus dari kehidupan dunia, ketika sudah meninggal ya dan menuju ke depan akhirat, maka para malaikat dengan muka yang putih gitu ya turun kepada orang mukmin itu, wajah mereka seperti matahari dengan membawa kafan dari surga dan juga balsam dari surga. Mereka pun duduk ya di dekatnya sampai sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat kematian dan duduk di dekat kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang tenang ya,
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, keluarlah ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, menuju pengampunan Allah dan keridhaannya. Nah, jiwa atau ruh itu pun keluar ya dengan cara mengalir seperti aliran air dari kantong kulit. Kemudian malaikat kematian mengambilnya. Nah, jadi para malaikat tidak membiarkan ruh itu sebentar saja di tangannya, kecuali mereka mengambilnya dan meletakkannya di atas kafan dari surga dan balsam sehingga menebarkan aroma kasturi yang terbaik di muka bumi. Kemudian mereka membawanya naik ya, hingga tiada melewati satu mereka kecuali mereka mengucapkan, ruh apa ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama-nama terbaiknya yang terbiasa mereka gunakan untuk memanggil atau menyebut di dunia. Mereka pun sampai ke langit dunia dan minta dibukakan di pintu langit. Pintu langit itu pun dibuka dan semua malaikat yang di dekatnya mengantarkan ya menuju langit, sampai ke langit ke-7. Kemudian Allah berfirman, catatlah catatan amal hambaku ini di Aliyin, kitab yang berisi catatan amal kebaikan ya, dan kembalikan hambaku ke bumi karena sesungguhnya aku menciptakan mereka darinya. Kemudian aku kembalikan darinya dan aku keluarkan kembali. Kemudian roh si Fulan itu pun dikembalikan. Lalu datanglah dua malaikat kepadanya dan mendudukan seraya berkata, Man Rabbuk, ya siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Bahwa madinuk, apa agamamu? Dini al-Islam. Kemudian siapa ya lelaki yang diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat ya. Kemudian si Fulan menjawab, dia adalah Rasulullah SAW. Kedua malaikat tanya lagi, apa yang kamu tahu ya tentang Rasulullah? Kemudian menjawab, aku membaca kitabullah, beriman kepadanya dan membenarkannya. Kemudian penyeru dari langit berseru bahwa apabila hambaku jujur, maka siapkan tempat tidur di surga dan berikan dia pakaian dari surga dan bukalah salah satu pintu surga. Nah, kemudian datang ya kepadanya aroma dan wewangian dari surga serta dilapangkan kuburnya. Setelah itu datanglah seorang laki-laki berwajah sangat rupawan ya, dengan pakaian yang menarik, mengenakan wewangian dan berkata, bergembiralah karena perkara yang membuatmu bahagia. Sekarang merupakan waktu yang sudah dijanjikan kepadamu. Dan si Fulan bertanya, siapa kamu? Melihat tampangmu, kamu adalah wajah datang dengan kebaikan. Malaikat menjawab, aku adalah amal baikmu. Kemudian si Fulan berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat sampai aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nah, kalau orang kafir ya, sudah saya tidak akan menceritakannya, nanti ini masih banyak ya bahasannya. Demikian ya, begitu indahnya ya ruh orang beriman ketika dicabut ya, sangat indah sekali, bahkan dibawa oleh malaikat ke langit ya. Kemudian begitu harumnya gitu ya, sangat luar biasa sekali, dan kita sangat bermohon ya, mudah-mudahan ruh kita diperlakukan seperti itu ya, dengan persiapan bekal amalan-amalan kita ya tadi yang setelah di kuburan itu, setelah ditanya berbagai hal, akan datang ya amal baik ya bagi seorang mukmin itu dengan wajah yang tampan rupawan gitu ya. Nah, atau kita bacakan juga ya orang kafirnya ya, bahwa orang kafir ketika meninggal dunia dan harus kembali ke akhirat ya, maka para malaikat, nah wajah-wajahnya menghitam ya, turun dari langit menemuinya. Mereka membawa minyak suci, kemudian duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat kematian ya, dan duduk di kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang buruk, keluar menuju kemurkaan Allah ya, dan menuju kemarahannya. Kemudian roh itu tercerai-berai ya dalam tubuhnya. Kemudian dicat oleh malaikat kebaikan, bagikan dicabutnya tusuk dari wol yang basah. Kemudian ia mengambilnya. Apabila sudah diambil, maka mereka pun tidak membiarkan berlama-lama ya di tangannya sedikit pun, sampai mereka meletakkannya pada minyak suci itu dan mengeluarkan aroma busuk ya, aroma busuk seperti aroma bangke gitu ya, aroma bangke yang disapu angin. Kemudian para malaikat itu membawanya naik ke langit. Mereka tidak melewati para malaikat pun di langit, kecuali para malaikat berkata, ruh apa yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama-nama terburuknya ya pada Fulan tersebut misalnya. Kemudian dibukakan pintu, akan tetapi tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah membaca
tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Kemudian Allah berfirman, tulislah catatan amal hambamu di sijin. Kalau tadi orang beriman di aliyin ya, di bumi paling bawah. Lalu ruh dilemparkan sekeras-kerasnya dan ruh dikembalikan pada jasadnya dan didatangi dua malaikat. Kedua malaikat itu menundukkan seraya bertanya ya, man robuk, siapa Tuhanmu? Dan dia tidak bisa menjawab ya, gitu ya. Apa agamamu? La adri, aku tidak tahu. Kemudian kedua malaikat itu terus bertanya ya, siapa lelaki ini ya yang diutus kepada kalian? La adri, aku tidak tahu. Kemudian penyeru dari langit berkata, ketika hambaku berdusta ya, maka siapkan tempat tidurnya dari neraka dan bukakanlah pintu untuknya sebuah pintu dari neraka sehingga panas dan lidah apinya sampai kepadanya. Dan kuburnya pun menyempit ya sampai tulang-tulang mereka remuk. Kemudian seorang laki-laki yang buruk rupa ya, buruk muka dan pakaiannya, kemudian tidak harum aromanya, pokoknya berbau busuk seperti itu, dan berkata, bergembiralah dengan perkara yang membuatmu bersedih. Sekarang merupakan waktu yang sudah dijanjikan kepadamu. Kemudian laki-laki kafir itu bertanya, siapa kamu? Wajahmu memperlihatkan sebagai wajah yang datang dengan keburukan. Kemudian laki-laki itu menjawab, aku itu amal burukmu ya, yang kamu di dunia gitu ya. Kemudian si kafir berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Kalau tadi mah ya sesegera, kalau orang mukmin mah ya tegakkan hari kiamat. Nah, oleh karena itu sudah digambarkan ya bagaimana ruh orang kafir ya. Mereka tidak tahu menjawab apa-apa sampai pada akhirnya ya amalan buruk yang dilakukan di dunia menjadi sesosok makhluk yang begitu mengerikan gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita berupaya meningkatkan ya kualitas kita dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Ketika pun terjatuh kepada dosa ya, maka sari'u ila maghfirah, segera bertobat kepada Allah ya, supaya kita dapat meninggalkan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah sehingga selamat dari su'ul khatimah dan berhak ya untuk meraih husnul khatimah. Karena di balik husnul khatimah ini ya, kita dapat meraih kebahagiaan, kenikmatan ya, kenikmatan di alam kubur, nikmat di hari kiamat, serta kenikmatan surga yang mudah-mudahan kita bisa meraih ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya yang melatar belakangi buku ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang barang siapa dulu ya yang bersenang dengan Allah, kemudian Allah sangat senang berjumpa dengannya. Kemudian tentang ayat hadis-hadis ini ya. Kemudian juga banyak nih yang tanda su'ul khotimah itu apa, tanda su'ul khotimah sebelum kematian, tanda su'ul khotimah ketika dimandikan, ketika pemakaman ya, kemudian faktor yang menyebabkan su'ul khotimah, kemudian bagaimana tragisnya di sini ya, ada su'ul khotimah, misalnya Qarun seperti apa di akhir hidupnya, Fir'aun seperti apa di akhir hidupnya ya, Abu Lahab, kemudian Abdullah bin Khomi'ah ya, kemudian banyak lagi ya hukuman yang begitu memilukan, misalnya su'ul khatimah seorang diktator seperti apa, orang yang minum minuman keras, kemudian yang bunuh diri, kemudian pejuang Uhud, kemudian orang yang murtad, Ubaidah bin Jahsy ya. Kemudian banyak sekali di sini misalnya ada seorang muazin yang masuk Kristen juga ya, mengalami su'ul khatimah, su'ul khatimahnya orang yang LGBT dan sebagainya ya, su'ul khatimahnya pecandu minuman keras, para pemuja dunia, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dibahas di buku ini bagaimana orang-orang yang su'ul khatimah ya, Ubaidillah bin Ziyad, Al-Ja'ad bin Dirham ya, dan lain-lainnya. Nah, banyak sekali gitu ya bagaimana su'ul khatimah perempuan yang suka dandan ya, memamerkan keindahan tubuh, su'ul khatimah ya. Nah, ini misalnya bagaimana su'ul khatimah orang-orang yang banyak sekali di sini ya, misalnya yang su'ul khatimah pecandu narkoba dan lain sebagainya. Nah, baiklah, langsung saja kita pelajari ya bagaimana para salafus salih begitu takut terhadap su'ul khatimah, pada mereka itu
ibadahnya luar biasa, siang malam itu sholat, mengaji gitu ya. Bagaimana dengan kita? Apakah pernah terbesit kita merasa takut terhadap suul khotimah gitu ya? Nah, di sini diawali dari barang siapa yang senang berjumpa Allah, maka Allah pun akan senang menjumpainya. Ini hadis dari Ubaidah bin Somit ya, dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwa man ahabba, barang siapa yang senang liqa Allah, bertemu dengan Allah, ahabballah liqa'ah, maka Allah senang untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha, barang siapa yang benci ya, atau enggan liqa Allah, bertemu dengan Allah, karihallah liqa'ah, maka Allah pun membenci atau enggan berjumpa dengannya. Nah, Siti Aisyah, salah seorang istri Nabi, beliau berkata, sungguh kami membenci kematian. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa kematian itu bukan bertemu dengan Allah. Laisa zak walakinal mu'min idza hadaral maut busyira biridwani minallah wa karomatihi. Falaysa syai'un ahabu ilaih mimma amamahu fa ahabu liqa Allah. Wa habullah liqa'ahu wa innal kafir idza hudira busyira bi azabillah wa uqubatihi falaysa syai' aqrah ilaihi mimma amamahu kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Bahwa orang yang beriman apabila kematian datang ya, maka mendapatkan kabar gembira dengan keridhaan Allah dan kemurahan Allah. Tiada sesuatu pun yang lebih dicintai dibandingkan apa yang di hadapannya. Ia senang berjumpa dengan Allah ya. Dan bahasanya orang kafir ketika datang kematian maka mendapat kabar siksa ya dan hukuman dari Allah. Tiada sesuatu yang lebih dibenci dibandingkan apa yang di hadapannya. Karena itu ketika benci berjumpa dengan Allah, Allah pun akan berbenci ya berjumpa dengannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bahwa harus diingat ya bahwa sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Kita harus hati-hati gitu ya, bahwa Rasulullah diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa Rasul bertemu dengan beberapa orang sahabat musyrik ya. Di antara para sahabat itu terdapat lelaki yang tidak membiarkan sesuatu yang aneh atau asing kecuali mengikutinya, kemudian menebasnya. Kemudian berkata, tidak seorang pun dari kita sekarang yang melakukan perbuatan yang lebih bermanfaat seperti si fulan. Nah, mendengar itu Rasul bersabda, dia termasuk huwa min ahlin nar, dia itu ahli neraka gitu ya. Salah seorang yang hadir dari orang-orang musyrik berkata, kemudian aku mendampinginya. Lelaki itu pun membuntutinya, si fulan kemudian menderita luka parah ya, sampai berharap segera meninggal. Ia pun melepaskan mata pedangnya ke tanah sedangkan kendaraannya berada di hadapannya. Kemudian bersandar pada pedang dan bunuh diri ya laki-laki itu. Nah, kemudian laki-laki yang membuntuti itu pun segera keluar dan bergegas menghadap Rasul dan mengatakan, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kisah ini menceritakan kita tersebut ya, bahwa sesungguhnya bisa saja seorang mengerjakan pekerjaan penghuni surga dalam pandangan manusia gitu ya, tetapi pada dasarnya ia bagian dari penghuni neraka. Dan bisa jadi seseorang mengerjakan penghuni neraka dalam pandangan manusia, tetapi ia bagian dari penghuni surga. Bahwa innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ya, kita jangan terlalu sombong dengan amal yang kita lakukan, karena belum tentu ya. Belum tentu di akhir kehidupan kita seperti apa. Makanya kita harus betul-betul berdoa ya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, ya Allah kami memohon kepadamu akhir yang baik ya dari kehidupan ini. Nah, tetapi memang amal terakhir itu merupakan warisan dari amal sebelumnya. Kalau kesehariannya kita misalnya ngaji, misalnya itu sholat, kemudian akhir hidup pun akan seperti itu. Tetapi kalau kebiasaan sehari-harinya apa misalnya, nah nauzubillah nanti akhir hidupnya seperti apa. Nah, di sini Ibnu Rajab menyimpulkan bahwa amal terakhir itu adalah warisan dari amal sebelumnya ya. Jadi ketika kita ingin amal terakhir kita meninggal sambil sujud, maka perbanyaklah sujud ya. Kalau akhir kehidupan kita ingin baca Quran, perbanyak baca Quran gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, para salafus sholih mereka sangat takut gitu ya, takut terhadap suul khatimah ya, bahwa banyak sekali seperti Sufyan Ats-Tsauri ya sangat merasa cemas gitu ya, menangis gitu ya, takut. Misalnya Malik bin Dinar sampai kebangun ya sepanjang malam menangis gitu ya, di mana tempat, apakah di surga ataupun di neraka ya. Jadi para tabi'in, para ulama salaf mereka begitu takut gitu ya, terhinggap dari
kemunafikan gitu ya, takut gitu ya, sehingga sangat takut sekali gitu ya terhadap terjatuhnya kepada su'ul khotimah. Nah, kemudian ini bisa digambarkan lagi ya bagaimana takutnya para salafus salih ya terhadap su'ul khotimah. Nah, bahwa di contohnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, nah menyampaikan bahwa ketakutan para kekasih Allah terhadap perkara yang tidak disukai benar adanya, karena mereka takut jika tertipu oleh dosa-dosa dan kesalahan mereka yang bisa menghantarkan pada penderitaan. Pokoknya mah para salafus salih mah seperti itulah ya. Jadi mereka itu begitu takut gitu ya tertimpa dari su'ul khotimah. Nah di sini ya ini kesaksian para salafus saleh ya, bagaimana Utsman bin Affan, Abu Bakar dan sebagainya. Kemudian kita bahas nih sedikit lagi, kuburan itu adalah fase pertama alam akhirat. Nah tadi ceritanya kita di dunia ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Nah kemudian di sini disampaikan bahwa kuburan itu adalah fase pertama alam akhirat. Utsman bin Affan ya, apabila berdiri di dekat suatu kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya. Jadi Utsman itu kalau ada di kuburan menangis ya, jenggotnya sampai basah. Kemudian seorang nanya, Anda teringat surga dan neraka tapi Anda nggak menangis, tetapi ketika teringat kuburan Anda menangis. Kenapa gitu ya? Kemudian Utsman menjawab, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa innal qabra sesungguhnya kuburan itu awwalu manzil, merupakan tempat pertama min manasilil akhirah, dari tempat-tempat akhirat. Fa innaja, ketika selamat di kuburan, minhu darinya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka tempat sesudahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju, tetapi ketika di alam kubur tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu, dan tempat sesudahnya akan lebih berat. Nah, Utsman bin Affan berkata lebih lanjut ya, bahwa ma ra'aitu mandhar qattu ilal qabr afdha minhu, aku belum pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding kuburan. Nah, jadi orang para salafus saleh ya seperti Utsman bin Affan di kuburan itu nangis gitu ya, karena tahu gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini hati-hati ya, bahwa manusia itu betul-betul ya lafi khusrin ya, bahwa Ali bin Abi Thalib menyampaikan, demi Allah sungguh aku melihat para sahabat Muhammad, aku tidak melihat sesuatu pun yang menyamainya mereka tanpa kusut ya. Pada menjelang pagi di antara mereka terdapat bagaikan lutut domba yang mereka tidak tidur semalaman karena bersujud kepada Allah dan sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, bergonta-ganti antara kening dan telapak kaki. Kemudian di pagi hari mereka zikir pagi ya, berzikir kepada Allah. Mereka condong bagaikan pepohonan diterpa angin kencang, mata mereka nangis gitu ya, membasahi pakaian mereka demi Allah, seolah-olah mereka itu dalam keadaan lalai. Itu begitu takutnya salafus salih gitu ya. Kalau kita mah ya adem-adem bah gitu ya. Nah, tidak seperti mereka begitu menyiapkan gitu ya. Nah, kemudian di sini nah akan sebentar langsung saja bahwa di sini Sulaiman At-Tamimi menyampaikan ya, berbahagialah karena Anda termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian Sulaiman menjawab, jangan kalian mengatakan seperti itu, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku. Bahwa wa badalahu minallah ma lam yakunu yahtasibun, bagi mereka dikasih azab sama Allah yang dulu tidak pernah mereka pikirkan. Nah ya, bahwa begitulah para salafus salih ya, sehingga mereka senantiasa berdoa, ya Allah minimkanlah aku dari ketergelinciran, ampuni kesalahanku. Nah, ini menjelang wafatnya ketika menghadapi sakaratul maut, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, dudukkanlah aku. Kemudian mereka menundukkan, kemudian Muawiyah berzikir kepada Allah. Menjelang kematiannya bertasbih, mensucikan Allah, berintrospeksi diri ya, bahwa nah seperti itulah, sambil mengingat-ingat ya ketika muda seperti apa dan sebagainya. Nah, langsung saja pada satu saja kita bahas ya, tanda-tanda su'ul khotimah sebelum kematian. Bahwa sebagian orang berkata kotor dan mendatangkan kemurkaan Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Ada ya, misalnya ketika sakaratul maut itu bukan la ilaha illallah tetapi kata-kata kotor gitu ya. Nah, ini di antara tanda-tanda su'ul khotimah itu
ketika menghadapi sakaratul maut ya berkata kotor gitu ya, mengungkapkan pendapat yang ya bertentangan dengan Allah gitu ya, melontarkan kata-kata kekufuran dan sebagainya. Makanya kita berlindung kepada Allah ya. Nah dari hal-hal seperti itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwa Abdul Aziz bin Abu Ruwad berkata, aku menghadiri seorang laki-laki yang ketika menghadapi sakaratul maut, ketika ditalkin, diajarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, laki-laki itu malah mengucapkan kata terakhirnya ya, bahwa mengindikasikan bahwa seorang yang kafir karena perkataannya itu. Ia pun meninggal dalam keadaan mengucapkan kekufuran gitu ya. Kemudian perawi selanjutnya menceritakan, kemudian aku bertanya tentang jati diri dia ya ketika di akhir, kenapa tidak la ilaha illallah tetapi malah kekufuran. Ternyata laki-laki itu seorang pecandu minuman keras. Kemudian Abdul Aziz berkata, takutlah kalian terhadap dosa karena sesungguhnya dosa itu yang mendorong seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga di sini ya, ada seorang laki-laki ketika menjelang sakaratul maut memperlihatkan tanda-tanda dosanya, tanda-tanda pembangkangannya terhadap Tuhannya. Kemudian salah seorang sahabat datang yang sering menemani sholat di masjid ya, dan Allah tahu gejolak hatinya serba berkata, wahai Abdullah, ini adalah mushaf yang biasa kamu baca, takutlah sama Allah atas dirimu. Sahabat itu pun mengajarinya kalimat tauhid. Kemudian ia berkata, aku kufur terhadap mushaf dan terhadap la ilaha illallah. Lelaki itu pun meninggal dunia ya dalam kondisi yang dia mengucapkan kekufuran ya, dan kita semua harus berlindung kepada Allah dari hal-hal semacam itu. Banyak di antara mereka yang menjelang sakaratul maut diajari la ilaha illallah, kemudian berkata, tidakkah orang yang lagi jatuh cinta seperti orang yang mabuk? Adapun yang menjelang kematiannya berkata, sungguh Tuhanku sudah sewenang-wenang terhadapku gitu ya. Nah, banyak pokoknya cerita-cerita yang berkaitan dengan sakaratul maut, yang nauzubillah ya, ketika ditalkin, ketika diajari la ilaha illallah itu malah mengatakan hal-hal yang tidak Allah ridhoi gitu ya, malah mengatakan kata-kata kekufuran bahkan. Nah bahwa makanya ya, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Allah, senantiasa berzikir ya, mencintai dalam selama hidupnya, nah ini yang lebih dibutuhkan ketika sakaratul maut ya, ketika ruh keluar menghadap Allah ya. Barang siapa yang sibuk dengan selainnya gitu ya, ketika masih hidup, masih sehat gitu ya, maka sulit untuk menyibukkan diri kepada Allah dan menghadirkan diri di hadapan Allah menjelang kematian, selama tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, nah orang yang berakal ya harus mengarahkan hatinya, lidahnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun kapanpun ya. Hati kita, lidah kita itu harus basah dengan zikrullah ya. Nah untuk supaya kita bisa sukses melewati masa-masa darurah ya, tadi dalam menghadapi sakaratul maut pun gitu ya. Nah jangan sampai ya, jadi kita memohon kepada Allah supaya membantu kita ya. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu kami gitu ya untuk ala zikrik, untuk terus mengingatmu, kemudian dan untuk terus menerus gitu ya, aini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, dan memberikan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, di antara tanda su'ul khotimah ketika ditalkin, ketika dibacakan la ilaha illallah, mereka menolak, malah mengatakan hal-hal yang tidak Allah ridhoi ya, seperti kekufuran dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda-tanda, ini terakhir saja, ada tanda-tanda su'ul khotimah ketika dimandikan ya. Syekh Al-Qahtani dalam sebuah ceramahnya menuturkan bahwa beberapa banyak orang yang sudah meninggal dunia ya mengalami perubahan warna kulit menjadi hitam ya, misalnya bahwa ketika beliau melayat jenazah ya, bahwa sebagian mereka menggenggam tangan kanannya dan yang lainnya memegang kemaluannya. Ada yang menggenggam tangan kanan, ada yang memegang kemaluan, dan ada pula yang menyeruak aroma kebakaran dari arah kemaluannya ya. Ada yang terdengar seolah-olah suara api neraka sedang membakar dan dimasukkan di kemaluannya gitu ya. Kemudian Al-Qahtani menuturkan, dalam suatu kesempatan ada satu jenazah yang didatangkan. Ketika kami mulai memandikan ya, warna kulitnya berubah seperti arang gitu, hitam gitu. Padahal sebelumnya kulitnya putih mengkilat gitu ya. Aku pun keluar dari tempat pemandian jenazah dengan rasa takut
Kemudian aku mendapati seorang laki-laki yang berdiri dan aku tanya gitu ya, apakah jenazah ini saudaramu? Kemudian ia menjawab ya. Aku bertanya lagi, apakah Anda ayahnya? Ia menjawab ya. Kemudian aku bertanya lagi, apa yang pernah dilakukan laki-laki ini? Kemudian ayahnya menjawab, lelaki itu tidak pernah sholat gitu ya. Lalu kukatakan kepadanya, ambillah jenazah putramu dan mandikanlah gitu ya. Nah, jadi langsung menghitam legam gitu ya. Nah, ini bahwa dalam kitab Tazkirah ya, disebutkan sejumlah orang yang terbiasa memandikan jenazah ya dari berbagai negeri, memberitahukan tentang beberapa peristiwa, tanda-tanda mereka menyaksikannya selama memandikan jenazah. Anehnya mereka hampir sama dalam mengemukakan karakteristiknya ya, yang sebagian mereka menyaksikan jenazah itu. Sebagian besar peristiwa dari kisah ini hampir sama satu sama yang lainnya. Misalnya orang yang meninggal dunia husnul khotimah, memperlihatkan diri seolah-olah sedang tidur gitu ya. Kalau orang yang meninggal dunia su'ul khotimah, memperlihatkan takut terhadap kematian gitu, yang terkejut gitu ya, yang disertai dengan perubahan warna kulit. Aku pun pernah ikut memandikan jenazah dan melihat beberapa tandanya. Salah seorang di antara mereka bercerita, aku memandikan seorang lelaki. Pada awalnya kulitnya kuning ya, selama proses pemandian warnanya mulai berubah hitam gitu ya, mulai dari kepala sampai pertengahan tubuh. Setelah memandikan maka tampak seperti arang yang menghitam. Kemudian orang itu bercerita, adapun jenazah lainnya yang selama proses pemandian wajahnya menoleh ke arah bahu kiri. Ketika aku kembalikan ke arah kanan, kepalanya ke kiri terus ya. Ketika aku letakkan di kuburannya, aku pun menghadapkan ke arah kiblat, akan tetapi tiba-tiba langsung berubah ke atas gitu ya. Nah, orang lain pernah memandikan jenazah yang mengisahkan bahwa memandikan jenazah seorang laki-laki yang warna awalnya kekuningan ya, kemudian setelah selesai menjadi hitam gitu. Kemudian kutanya, hitam seperti jenggot saya gitu ya, menjawab hitam seperti arang gitu. Kemudian perawi menceritakan lebih lanjut, lalu darah merah keluar dari kedua matanya seolah-olah sedang menangis ya, sedang menangis darah. Ada juga yang sepertinya dari matanya itu keluar gitu ya, seperti menangis darah. Kemudian ada juga yang memandikan jenazah ya, pada suatu kesempatan sedang memandikan jenazah, aku pun melihat wajah jenazah itu menghitam ya, seperti terbakar gitu ya. Nah, itu sangat menakutkan sekali ya, bahwa mudah-mudahan kita semua berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga tanda-tanda ketika di pemakaman seperti apa tadi ya. Tanda-tanda ketika akan meninggal tadi disuruh talqin la ilaha illallah, malah menyebutkan berbagai hal kekufuran gitu ya. Ketika dimandikan pun sudah terlihat yang su'ul khatimah itu berubah menjadi hitam, atau wajahnya yang dikekanankan terus melihatnya ke sebelah kiri gitu ya. Nah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah, dan inna nas'aluka husnal khatimah. Kita semua berdoa berharap kepada Allah akhir kehidupan kita yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu ya untuk tazkirah hari ini. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kesadaran diri kita ya, untuk terus berbenah diri ya dalam kehidupan kita, menyiapkan bekal gitu ya. Jangan sampai gitu ya di akhir kehidupan kita hal-hal buruk menimpa, tetapi di akhir kehidupan kita adalah hal terbaik yang akan kita peroleh. Hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun kasiron pada Al-Mukarramah Benar Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar sekali apa yang dikatakan Dr. Fenty, mulai sekarang kita berbenah diri untuk tetap istiqomah berada di jalannya. Semoga kita semua